Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, anak-anak kelas 6 yang berbahagia, kali ini kita akan melanjutkan materi IPS tema 7 subtema 2 dan 3. Silahkan untuk mempelajari materi kali ini. Silahkan kalian menonton video pembelajaran ini. Baiklah, kita mulai. Untuk materi IPS tema 7 subtema 2 dan 3 adalah kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, sosial, budaya, dan pangan. Organisasi ASEAN didirikan dengan berbagai tujuan. Beberapa di antaranya adalah menciptakan stabilitas serta meningkatkan kerjasama antara negara-negara ASEAN dalam berbagai bidang. Di antaranya yaitu bidang pendidikan, bidang sosial budaya, dan bidang pangan. Keragaman budaya ASEAN dapat mempengaruhi terjadinya kerjasama dalam bidang sosial budaya. Hal ini disebabkan keanekaragaman tersebut menjadi pemicu terjadinya kerjasama bidang tersebut. Kerjasama tersebut memiliki tujuan-tujuan tertentu yang dapat menguntungkan satu sama lain. Dengan tujuan-tujuan tersebut, maka negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, khususnya negara Indonesia, memiliki peran penting dalam kerjasama ASEAN dalam bidang-bidang tersebut. Kemudian, apa saja bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di Asia Tenggara? Yang pertama, yaitu bidang pendidikan. Kerjasama dalam bidang pendidikan yaitu pembentukan jaringan perguruan tinggi ASEAN. Peran ini adalah memberikan informasi mengenai perguruan tinggi terbaik yang dapat dipilih oleh para calon mahasiswa di Asia Tenggara. Jaringan ini juga berfungsi untuk membantu proses pertukaran pelajar antar negara di ASEAN. Selanjutnya, menyediakan sarana pendidikan berupa sekolah dan perlengkapan sekolah yang memadai. Dan yang terakhir, melakukan pertukaran antar pelajar dari negara-negara ASEAN. Yang kedua, kerjasama ASEAN di bidang sosial. Di antaranya yaitu pembentukan kelompok kerja ASEAN. Kelompok kerja ini berperan sebagai pemberi gagasan untuk mengatasi permasalahan dalam bidang kependudukan dan urbanisasi di negara-negara ASEAN. Kelompok kerja ini juga berfungsi mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari tingginya pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi seperti populasi penduduk yang sangat padat pada wilayah tertentu. Selanjutnya, pembentukan kelompok kerja kota-kota ASEAN berwawasan lingkungan. Kelompok kerja ini berperan dalam memberikan pendanaan dan dukungan kepada masyarakat untuk menciptakan kota yang berwawasan lingkungan. Fungsi dari kelompok ini adalah mengenalkan upaya pembentukan kota-kota berwawasan lingkungan di ASEAN. Dan yang terakhir, penanganan bencana alam yang terjadi di negara ASEAN. Hal ini penting dilakukan mengingat kawasan ASEAN terletak di kawasan rawan bencana. Yang ketiga, kerjasama ASEAN di bidang pangan. Kerjasama ini diantaranya adalah penyediaan pupuk. Diantaranya melalui pabrik pupuk Sriwijaya atau PUSRI yang terletak di kota Palembang. Selanjutnya, didirikannya IRRI atau International Research Institute yang terletak di negara Filipina. Hal ini untuk melakukan penelitian agar negara-negara ASEAN memiliki ketahanan pangan. Yang terakhir, ekspor dan impor komoditas pangan dari negara-negara ASEAN. Tentunya kalian sudah tahu komoditas pangan apa saja yang terdapat di negara-negara ASEAN. Yang keempat, kerjasama di bidang sosial budaya. Kerjasama dalam bidang sosial budaya berperan meningkatkan persatuan negara-negara di ASEAN. Kerjasama tersebut juga berperan menjaga kelestarian budaya bangsa-bangsa di ASEAN. Beberapa contoh kerjasama dalam bidang sosial budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial di kawasan ASEAN. Yang kedua, pertukaran pemuda dan pelajar antar negara ASEAN. Para pemuda dan pelajar memiliki kesempatan untuk mempelajari budaya negara setempat.
Yang ketiga, penyelenggaraan perlombaan olahraga antar negara di Asia Tenggara yang diikuti oleh atlet-atlet dari seluruh anggota ASEAN. Contohnya adalah SEA Games. Yang terakhir, mengurangi tingkat kesenjangan yang ada pada masyarakat negara-negara ASEAN. Kesenjangan sosial dapat dilihat dari adanya ketidaksetaraan pada barang dan jasa, kekayaan, imbalan, hukum, dan kesempatan yang diperoleh pada setiap orang. Dalam kerjasama ASEAN di bidang tertentu, Indonesia tidak lepas dari berbagai peran yang dilakukan. Hal ini untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Seperti di bidang pendidikan, Indonesia memiliki peran turut serta dalam pelaksanaan kegiatan pertukaran pelajar di kawasan ASEAN. Dalam bidang pangan, Indonesia merupakan salah satu tempat proyek dari Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan dengan tujuan untuk mensuplai makanan ke negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Di bidang sosial, Indonesia aktif dalam kegiatan memberikan bantuan kemanusiaan untuk negara-negara yang sedang tertimpa musibah atau bencana, khususnya yang berada di kawasan ASEAN. Di bidang kesehatan, Indonesia ikut serta dalam kegiatan ASEAN Health Ministers. Kegiatan ini merupakan kegiatan pertemuan para menteri kesehatan. Dan di bidang pariwisata, Indonesia ikut serta dalam pagelaran budaya yang dilaksanakan oleh negara-negara ASEAN. Hal ini merupakan sekaligus sebagai promosi budaya yang ada di Indonesia agar dikenal oleh negara-negara lain. Nah, setelah kalian menyimak materi tadi, kalian diminta untuk mengerjakan tugas keterampilan. Tugasnya adalah silahkan kalian cari informasi tentang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN, masing-masing 2 contoh. Bagaimana? Cukup paham? Baiklah, silahkan kerjakan tugasnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.